Selamat pagi, siang, sore, Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk penjadwalan menggunakan aplikasi Microsoft Project. Baik, langsung saja ke tampilan awal dari Microsoft Project adalah seperti pada layar, di mana ada beberapa komponen yang perlu kita isi dan perlu kita atur. Yang pertama itu adalah kita buka ke menu Project, lalu ke Project Information. Ini untuk mengatur tanggal kapan proyek harus dilaksanakan atau mulai dilaksanakan. Pada proyek kali ini, saya akan memilih di hari Senin tanggal 4 Agustus. Lalu untuk schedule from ini kita bisa memilih project start date atau project finish date. Di mana kalau kita memilih project start date berarti kita mengatur kapan proyek akan dimulai dilaksanakan. Kalau project finish date berarti kita mengatur kapan proyek harus selesai, harus sudah selesai. Biasanya kita selalu menggunakan project start date, namun tergantung juga. Kalau bisa kita oke, kita bisa juga membuat kalender baru di mana di change working time, kita create new calendar, lalu tentukan namanya, proyek satu, oke. Lalu bisa kita lihat di proyek satu ini, di kalender proyek satu, eh, hari kerjanya itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, di mana hari Sabtu dan Minggunya libur, is non-working. Lalu di hari kerjanya itu jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 12, lalu istirahat 1 jam, lalu lanjut lagi dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Lalu di sini juga kita bisa mengatur hari libur nasional. Contohnya seperti di Desember tanggal 25, itu kan hari Natal. Bisa kita di name, kita ketik saja Natal. Lalu startnya biasanya Natal itu liburnya kan dari 24 sampai 26. Bisa kita pilih juga starting dari 24 sampai finishnya di 26. Langsung eh, otomatis di sini sampai 26. Oke. Di tanggal 24 itu is non-working, 25 juga, dan 26. Seperti itu. Lalu bisa kita oke. Selanjutnya kita ke menu file, option, lalu di display ini untuk mengatur mata uang untuk proyek ini. Dia masih USD. Kita ubah ke IDR biar menjadi rupiah. Di IDR jadinya rupiah simbolnya. Lalu di schedule week starts on-nya masih di hari Minggu. Kita ubah ke hari Senin. Lalu untuk start time dan end time-nya kita pakai default dari MS Project saja, yaitu jam 8, jam 5. Waktu kerja per harinya 8 jam, per minggunya 40 jam, dan juga eh, per bulannya itu 20 hari. Lalu untuk ini, share assignment units as, ini kita bisa pilih desimal atau dalam bentuk persen. Kita oke. Nah, selanjutnya kita mengisi task name dengan uraian pekerjaan, dengan pekerjaan eh, sesuai dengan proyek. Di sini saya sudah menyiapkan untuk uraian pekerjaannya. Jadi di sini proyeknya itu adalah proyek pembangunan pekerjaan jembatan shortcut dan pasar Gilimanuk Tukat Yehotan. Dari pekerja pekerjaan persiapan sampai dengan sub struktur pilar pertama. Jadi kita select dari Excel, lalu bisa kita copy, Ctrl C, lalu kembali ke MS Project, bisa kita paste, Ctrl V. Dia langsung otomatis terpaste. Lalu di bagian atasnya bisa kita isi nama proyeknya, proyek jembatan Tukat Y Otan. 。
Bisa kita atur fontnya. Lalu setelah itu kita indent untuk pekerjaan-pekerjaannya. Jadi kan ini kan nama proyeknya. Lalu pekerjaan-pekerjaan ini kan merupakan bagian dari proyeknya. Bisa kita select, lalu kita indentkan. Ini seperti ini, jadinya dia akan eh, terkoneksi. Lalu di sini juga ada pekerjaan-pekerjaan di bawah pekerjaan persiapan yang merupakan sub pekerjaan dari pekerjaan persiapan kita indentkan lagi. Ya, seperti ini. Lakukan hal yang sama ke pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kita indentkan sub pekerjaannya. Jadinya seperti ini. Lalu di sini kan ada eh, kolom-kolom yang kosong bisa kita hapus. Ya, sudah. Lalu selanjutnya di task mode kita ubah semuanya ke auto schedule. Jadi seperti ini. Lalu untuk membuat WBS, kita bisa klik di kolom task mode, lalu klik kanan, insert kolom. Sini ada kita cari WBS. Langsung secara otomatis muncul angka-angka untuk WBS-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita menentukan durasi dari setiap pekerjaan. Di sini sudah saya tentukan untuk durasinya. Untuk pekerjaan persiapan, pemasangan papan nama kegiatan, itu durasinya 1 hari. Oke, 1 hari. Bentar. Lalu pekerjaan pembersihan lahannya itu 94 hari durasinya. Kita isi 94. Lalu pekerjaan pembuatan kantor direksi itu 6 hari. Pekerjaan pembuatan gudang 16 hari, 2 hari, 6 hari. 16 hari. Pemasangan boplengnya itu 2 hari. Nanti bisa kita isi saya sesuai dengan durasi yang telah ditentukan. Lalu kita bisa setelah itu kita bisa mengatur juga predecessor. Jadi misalnya pemasangan persiapan papan ini tentunya tidak ada predesesornya karena dia punya pekerjaan yang di awal. Lalu pekerjaan pembersihan lahan bisa dilakukan bersamaan dengan pemasangan papan nama. Ini bisa kita ketik 3 start to start. Lalu pekerjaan pembuatan kantor direksi tentunya eh, dia dilaksanakan setelah pekerjaan pembersihan lahan. 4 finish to start. Lalu pekerjaan pembuatan gudang dan alat bahan ini bisa dilakukan bersamaan dengan pekerjaan pembuatan kantor direksi. Start to start. Lalu pekerjaan pemasangan bopleng itu pastinya setelah pekerjaan persiapan lahan. Sampai 4 finish to start.
Pokoknya eh, selanjutnya akan sama seperti itu untuk hubungan antar pekerjaannya. Kita isi di bagian predesesor dan juga bisa misalnya pekerjaan, misalnya untuk pekerjaan galian abonemen A1. Itu kan dilakukan setelah pekerjaan bobeng abonemen A1 dan juga A2. Misalnya kita tentukan ada lag time sekitar 5 hari, kita bisa mengisi di predecessor seperti ini, yaitu untuk pekerjaan galian abonemen A1, 8 finish to start plus 5 hari. Finish to start, so otomatis 8 finish to start plus 5 hari. Jadinya ada lag time 5 hari setelah pekerjaan 8 selesai, baru pekerjaan 11 mulai dilakukan. Kita isi seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga mengisi resource name. Resource name ini adalah sumber daya yang akan kita gunakan. Sebelumnya kita harus mengisinya dari resource sheet. Ini masih kosong. Ini kita isi sesuai dengan analisa. Ada misalnya untuk pemasangan papan dan nama kegiatan, kita memerlukan banner, usuk begisting, paku biasa, tukang kayu, pekerja, kepala tukang kayu, mandor. Bisa kita copy saja. C, isi di resource name-nya. Ini untuk banner, untuk pekerja, ada tipenya itu ada eh, work, material, dan cost. Kalau work ini untuk pekerja, alat biasanya juga digunakan Word. Lalu material ini untuk bahan-bahannya. Cost itu untuk misalnya biaya yang sudah pasti. Gitu. Misalnya biaya sewa itu masuk ke cost. Untuk pekerja, kepala tukang, dan mandor itu masuk ke work. Dan banner itu dia masuk ke material. Tusuk begisting dia masuk ke material. Paku biasa material. Tukang kayu dia work. Lalu untuk material ini bisa kita isi satuannya. Jadi buah, tusuk begisting itu satuannya meter pangkat 3. Bisa kita copy kilogram. Kemudian ada juga inisial, lalu ada harganya. Untuk pekerja yang kita isi itu harganya sesuai dengan analisa. Di mana di analisa ini misalnya harga satuannya itu untuk pekerja 95.000 per hari. Jadi di sini kita harus isi 95.000 per day. Dia langsung otomatis per day. Begitu juga dengan kepala tukang, bandor juga nanti diisi seperti itu. Banner, kalau ini untuk harga satuannya, untuk banner itu 120.000, 20.000 per buah, jadi 120.000. Selanjutnya sampai kita isi untuk semua semua sumber daya yang diperlukan dalam proyek ini. Untuk mempersingkat waktu, saya mau mendemonstrasikan untuk sumber daya pemasangan papan nama kegiatan saja dulu. Ini dari banner. Ini juga 115 kalau kita cuma menulis angkanya saja, nanti dia jadinya per jam. Jadi kita harus 115.000 per day, per harinya. Kepala tukangnya itu
125.000 dan mandornya 130. 125.000 per D 36875 D. Lalu di sini juga ada overtime rate. Ini untuk biaya lemburnya per jamnya bisa kita isi sesuai dengan analisa tadi juga. Lalu ada uh, beberapa hal lain yang bisa kita abaikan terlebih dahulu untuk contoh kali ini. Nah, kita kembali ke Gancar. Kita bisa input resource name-nya. Ini untuk pemasangan papan nama tadi ya. Jadi kita tinggal klik kanan, lalu assign resource. Sini kita bisa isi banner yang kita butuhkan. Setelah perhitungan, sudah saya hitung untuk pemasangan papan nama kegiatan itu bannernya membutuhkan satu buah banner, lalu ada paku biasa 0,016 kilogram, 0,5 kilogram. Tukang kayunya membutuhkan satu orang, pekerjanya 0,5 pekerja, kepala tukang kayu 0,1, mandor 0,05. Karena mandor terlalu kecil, jadi mungkin bisa dianggap tidak diperlukan mandor dalam pekerjaan ini. Lalu kita isi ke MS Project. Bannernya dibutuhkan satu. Kepala tukang kayu. Kepala tukang kayunya 0,1. Berarti kita anggap tidak perlu digunakannya kepala tukang kayu. Mungkin untuk pekerja dan juga kepala dan juga tukang kayu saja yang digunakan. Kerjanya 0,5. Tukang kayunya satu. Usuk begistingnya 0,016. 0,016. Lalu untuk paku biasanya, paku biasa 0,5 kilogram. 0,5, 0,5. Ini, kita exit. Nah, ini sudah muncul resource name-nya. Kita juga bisa memunculkan eh cost-nya. Kita insert kolom. Kita pilih yang cost. Nah, langsung otomatis muncul berdasarkan perhitungan dari MS Project untuk cost di pekerjaan pemasangan papan nama. Seperti ini. Baik, selanjutnya setelah kita mengisi semuanya dengan lengkap dari durasi, predesesor, serta resource name-nya akan menjadi seperti ini untuk dari pekerjaan persiapan sampai dengan substruktur substruktur pilar pertama, di mana dapat kita lihat output dari SAP ini durasinya 317 hari, di mana dimulai dari tanggal 4 Agustus 2025 dan selesai di 28 Oktober 2026. Cost-nya, aktual cost-nya 3,7 miliar dan resource name-nya sudah diisi semuanya. Selanjutnya kita untuk memunculkan critical text-nya.
Kita bisa klik sembarang di bagian gancar ini, lalu kita di gancar chart format, kita centang yang critical text-nya. Akan terlihat yang warna merah ini adalah kegiatan-kegiatan kritis. Lalu kita juga ingin memunculkan critical text di bagian text name-nya. Kita bisa klik, lalu text style, item to change, kita pilih yang critical text dengan color-nya, dengan warna merah atau warna apapun terserah. Oke, kita lihatin dia kegiatan-kegiatan kritisnya. Nah, selanjutnya, nih kegiatan-kegiatan kritisnya. Dengan menggunakan resource name ini, kita juga bisa melakukan percepatan. Misalnya, contohnya untuk pekerjaan pembersihan lahan, kita ingin menambah jumlah pekerjanya dari 74 menjadi 80 pekerja misalnya. Bisa assign resource, pekerja kita ubah menjadi 80, enter. Karena pekerjanya berubah, jumlah pekerjanya berubah, maka durasinya pun juga berubah. Baik, selanjutnya kita akan memunculkan kurva S di MS Project. Caranya yaitu di project, di report, di cost, ada cash flow, kita ada cash flow. Seperti ini cash flow-nya. Bisa kita atur ini, edit, lalu kita pilih units-nya yang weeks. Date formatnya kita pilih yang week 1-2 from start, lalu oke. Jadi seperti ini tampilan kurva S-nya. Lalu yang sebelah kanan juga bisa kita edit. Unitsnya kita pakai days. Date formatnya day 1, day 2 from start, lalu oke. Untuk tabel yang di bawah ini juga bisa kita edit. Di sini kita bisa filter mau menunjukkan yang mana active text aja atau all text. Lalu untuk outline level kita bisa memunculkan semua subtext-nya atau bisa memunculkan level 1 saja atau level 2. Seperti ini. Baik, selanjutnya setelah kita mengisi semuanya dengan lengkap dari durasi, predesesor, serta resource name-nya akan menjadi seperti ini untuk dari pekerjaan persiapan sampai dengan substruktur substruktur pilar pertama, di mana dapat kita lihat output dari SAP ini durasinya 317 hari, di mana dimulai dari tanggal 4 Agustus 2025. Jadi pada tampilan ini kita bisa melihat laporan cash flow proyek yang telah dibuat menggunakan Microsoft Project. Laporan ini menampilkan ringkasan biaya proyek dalam bentuk grafik dan juga dalam bentuk tabel. Pertama, di bagian atas terdapat 4 indikator. Ada actual cost, baseline cost, remaining cost, dan juga cost variance. Di mana actual cost ini menunjukkan biaya aktual yang sudah dikeluarkan. Pada laporan ini masih nol karena pekerjaan belum berjalan atau belum diinput realisasi biayanya. Lalu untuk baseline cost-nya juga masih nol karena baseline anggaran belum diatur secara detail. Lalu remaining cost-nya ini adalah total biaya yang yang harus dikeluarkan. Di sini terlihat sebesar kurang lebih 3,7 miliar. Lalu cost variance-nya juga masih yang menunjukkan selisih antara baseline dengan biaya aktualnya.
Ini masih sama dengan remaining cost karena belum ada biaya aktual yang tercatat. Lalu di bagian grafik, sumbu vertikal ini menunjukkan biaya dalam rupiah, sedangkan sumbu horizontalnya menunjukkan periode waktu, baik mingguan maupun harian. Batang yang biru ini menggambarkan biaya per periode, sedangkan garis orange ini menunjukkan biaya kumulatif. Dengan kita, dengan ini kita dapat memantau aliran pengeluaran dari waktu ke waktu. Pada bagian tabel di bawah grafik ditampilkan rincian biaya per aktivitas. Ada nama pekerjaan, biaya tersisa per aktivitas, lalu ada biaya aktual, serta beberapa parameter. Earn value, ada ACWP, BCWP, dan BCWS yang masih bernilai nol karena pekerjaan belum berjalan. Dengan tampilan cash flow ini, kita dapat memonitor kondisi keuangan proyek secara visual dan mendetail mulai dari perencanaan biaya hingga pelacakan realisasi pengeluaran agar proyek tetap berjalan sesuai anggaran yang direncanakan. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan kurva S dalam file Excel. Caranya yaitu di menu report, kita ke visual report, lalu centang yang Microsoft Excel, pilih yang cash flow report, level of usage-nya kita pakai yang per weeks, lalu view. Lalu seperti inilah tampilan di Excel-nya, cash flow report-nya ini masih per quarter. Di tax usage kita munculkan. Lalu seperti inilah tampilan untuk kurva S cash flow report dengan periode level periodenya itu per minggu. Nah, baik, demikianlah demonstrasi penjadwalan proyek menggunakan Microsoft Project yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami cara membuat jadwal proyek yang terstruktur, terkontrol dengan baik. Terima kasih atas perhatian.